Nama aku Sabita, aku dari Sakarya University, sekarang udah masuk tahun ketiga di jurusan Ilmu Komunikasi. Asal aku di Indonesianya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Salam kenal semuanya. Oke, dari NTB ya, Kak Sabita Iya ya, Kak, iya Sakarya Hojam. University. Kak Syifa silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Nama aku Syifa Kolbi, biasa dipanggil Syifa. Sekarang sama kayak Mas Sabita juga, masuk tahun ketiga jurusan Ilmu Komunikasi, asal Indonesianya di Sulawesi Utara, Manado. Oke, dari Manado, keren-keren. Baik, Kak Sabita dan Kak Syifa, nanti mungkin ada pertanyaan yang saya mungkin minta dua-duanya jawab, dan mungkin salah satunya gitu ya, supaya apa namanya, semuanya bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Boleh sharing nggak Kak Sabita dulu deh, kenapa sih memilih kuliah di Turki? Padahal kan di Indonesia bisa banyak kampus gitu kan, bisa aja kuliah di sini. Kenapa Turki Benar. gitu? Kenapa Turki? Itu pertanyaan yang paling sering ditanyain Iya. juga ya di sini sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia lainnya. Kalau dari aku sendiri sih, kenapa Sakarya Unif? Kalau dari bandingannya Unif Indonesia ya, karena di sini tuh banyak program-program menarik menurut aku yang bisa didapat. Misalnya kayak kemarin aku tuh tertarik banget sama Sakarya karena ngebaca salah satu program Sakarya tuh yang ada namanya program Erasmus di sini. Nah, di sini tuh untuk dapat program itu bisa dibilang gampang banget dan insya Allah bisa ya. Tapi kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Di sini dengan program Erasmus itu udah bisa didapat dengan IPK. Mm-mm. Lanjut Kak Sabita. Bentar, suaranya menghilang. Ya, Oke, maaf. Nah, tadi sampai Program Erasmus. Erasmus, Mm. ya program Erasmus di sini bisa didapat dengan IPK cuman 2,3 dan tanpa IELTS, tes IELTS gitu-gitu aja. Terus kalau dibandingin sama univ kota lainnya, mungkin perbandingannya aja sama univ kota lain dari misalnya kayak Kastamonu Univ atau Kutahya Penar Univ itu Sakarya Univ itu kayak lebih kota pelajar ibaratnya kayak di Jogja Sakarya Univ itu ya. Sama di sini top ranknya lebih tinggi sih ya daripada univ-univ di Indo kayak apa ya contohnya? Soalnya Universitas Sultan Hasanuddin lah. Itu Sakarya lumayan tinggi top world ranknya. Oke, Terus terima kasih. Mm-mm. Lanjut. tempatnya juga strategis, dekat sama Istanbul. Karena kan ibu-ibu saya dulu tuh kayak, udah pilih aja yang di dekat Istanbul biar mama kalau main enak gitu, dekat sama Istanbul, Sakaryanya. Oh ya, udah jadi milihnya Sakarya. Kampusnya juga ternyata pas udah datang bagus banget, kayak Masya Allah asri. Jadi kalau setiap perjalanan mau ke kampus kayak, aduh mager deh dingin gitu. Enggak, kita kalau ke kampus tuh senang banget karena kalau nggak hijau-hijau ya putih-putih gitu lingkungannya. Bagus banget. Berarti sekarang lagi putih-putih ya. Iya, lagi putih-putih. Sekarang Iya. lagi sangat banget karya Yes. Oke, moodnya jadi naik gitu. sebelum kita lanjut ke Kak Syifa nih, tadi Kak Sabita ngomongin Erasmus gitu. Mungkin teman-teman Bapak Ibu di sini ada yang belum tahu ya Erasmus itu apa sih, kan banyak Oh diomongin, iya. tapi apa sih Erasmus tuh sampai bikin orang tuh tertarik, karena di Indonesia kan nggak ada Erasmus ya gitu. Di Turki tuh ada Erasmus, apa sih Kak Sabita? Erasmus itu kayak study exchange ke univ-univ di benua Eropa. Misal kayak study exchange ke Polandia, ke Prancis juga ada. Ya, Republik Ceko juga ada. Jadi misalnya di sini tuh kan yang penting IPK-nya aja udah 2,3 tuh udah bisa buat ngikutin beasiswa Erasmus. Jadi Erasmus tuh kayak beasiswa tukar pelajar gitu. Selama mau Hmm. semester kah, mau ngambil 2 semester juga bisa. Ih, keren ya. Jadi pertukaran pelajar se-Eropa ya Kak ya. Gitu. Iya, Jadi benar bisa aja. ke Jerman, Prancis, Ceko, Poland gitu ya. Ih, keren banget ya. Mudah-mudahan lolos ya nanti ya Erasmusnya ya. Ditunggu kabarnya. Amin. Kemarin ada siswa kita juga yang 2021 itu
Kak Alia namanya, di RJS cuma dia itu dapat ke Italia Kak, gitu. Oh, Masya Erasmus ke Allah. Italia ya. Mudah-mudahan nanti banyak teman-teman yang dapat. IPK-nya 2,3 ya minimal ya. Iya, itu minimalnya, Minimal benar. Ya. 2,3. Tuh, teman-teman yang mau kuliah di Turki, nanti yang mau Erasmus mungkin ke Eropa gitu ya, nanti bisa jadi target tuh ya minimal 2,3 kalau bisa lebih. Oke, kalau Kak Syifa sendiri kenapa sih Kak ke Sakarya gitu, ke Turki gitu? Di Indonesia kan banyak kampus atau kan bisa ke kampus yang lain, baik di Indonesia maupun mungkin di negara lain juga atau di Turki sendiri gitu. Kenapa Sakarya, kenapa Turki Kak Syifa? Kalau sebenarnya kalau generalnya kalau ditanya ya hampir sama aja kan semuanya kayak jawaban aku juga sama kayak kata Dita nggak jauh lah. Selain dekat kan kayak seperti di Indonesia apa ada Jogja ya kota pelajar ya. Nah kalau di Turkinya itu kota Sakarya. Jadi Sakarya itu di Turki itu adalah kota pelajar Turkinya. Jadi kalau misalnya Lebih Uygun lah ya, ya Mas, lebih cocok buat belajar. Kalau kan dari mungkin orang segi semua. keluar negeri, kalau keluar negeri ngapain sih? Kalau nggak ini banget kan kayak orang pasti alasannya buat jalan-jalan gitu kan. Jadi kan di Istanbul kan tempat jalan-jalan banget. Sedangkan dan rame, jadi nggak enak gitu kalau buat belajar. Tapi kayak saya pengennya yang deket-deket ya udah ambil di Sakarya. Sakarya itu kayak udah paling cocok banget dekat dekat juga dengan kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara, Bursa. Dan juga kenapa di Turki itu karena dari kampusnya sekolahnya juga kayak mudah aja gitu daripada di Indonesia yang disebutkan dengan administrasi, banyak apa namanya, sama dosen, sama itu segala macam. Kalau di luar negeri, terutama khususnya Turki sendiri, itu semuanya tuh udah gampang banget itu. Jadi kayak apa-apa udah ada websitenya. Jadi misalnya di Sakarya University ini, semuanya udah ada di websitenya Sakarya University. Jadi kayak mau makan ada menunya, ada di situ menunya hari ini kan ada apa aja. Mau bayar kartu juga bisa lewat website, mau bayar SPP bisa juga lewat website. Terus Mudah, lebih mudah. komunikasi sama dosennya juga kayak apa namanya, tinggal Kirim kirim email, email aja langsung langsung. dibales. Iya, kayak Nggak baca telepon. ditunda-tunda kayak, ah besok aja lah, kayak gitu. Oke, Dan jadi juga apa namanya, secara sistemnya memang sudah ini ya, sudah sangat memudahkan ya buat teman-teman mahasiswa, sudah fasilitasnya juga lengkap gitu ya. Tadi teman-teman bilang kan Sakarya dekat sama Istanbul, itu berapa lama perjalanan Kak Sabita Kashifa ke Istanbul? 1 jam Satu setengah. jam, 1 jam setengah ya. Berarti kalau Ya, weekend nih bisa nih main ke Istanbul nih gitu. ini udah iya aja. ini aja kalau suntuknya ngapain ya ini padahal sebenarnya lah guys Istanbul naik kereta. Apalagi musim-musim mau ujian ya, Hojam. Kan pasti kayak burn out banget. Itu sehari aja di Istanbul tuh udah cukup sih menurut aku. Kayak ngeliat-ngeliat Istanbul tuh enaknya kayak gimana. Udah Ya cukup kayak balik lagi belajar. Netflix kalau gitu kan kayak Iya, Nah, cerita liburan ya kita ya. iya. Jadi cuma 1,5 jam ya, itu jarak kayak dari Depok ke Pancoran itu. Oke, selanjutnya ya, jadi gitu ya teman-teman, apa namanya, jadi Sakarya salah satu kampus yang memang tadi Kak Sabita bilang rankingnya cukup tinggi gitu ya. Ranking apa namanya, kita di website juga kita cantumkan juga perbandingan dengan kampus-kampus di Indonesia, rankingnya tinggi, kemudian juga fasilitasnya lengkap, dan kotanya nyaman ya untuk belajar gitu. Jadi tenang, nyaman. Kemarin saya juga sempat kan kemarin 2023 ya ke sana dan memang Iya. tenang gitu. Kalau ke sana tuh maunya baca buku aja. Baca Oke, buku aja. lanjut ya pertanyaan selanjutnya Kak Sabita. Sebelum berangkat ke Turki gitu ya, sebelum kuliah di sana, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Kalau dari aku sendiri, karena aku emang niatnya emang udah pengen ke sini ya, udah kayak nggak belok-belok lagi mau, iya sebenarnya aku pengen unit Indo nih, gitu-gitu. Aku udah nggak itu, jadi aku lebih fokus ke bahasa Turki. Kayak kan dari Fatih Gazi kemarin, waktu tahun aku nggak tahu ya, maksudnya tahun ini masih ada atau enggak, itu ada kursus khusus belajar ABIR doang. Itu basicnya sebelum kita ke sini. Nah, aku itu benar-benar nekenin diri aku buat aku tuh harus tahu dan paham di ABIR itu. Nah, jadi pas ke sini aku nggak kesusahan dan benar dengan aku nekenin diri aku untuk belajar banget 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 di ABIR. Eh, A1 ya ngomongnya ya, Hmm, A1. A1, udah Maaf, kecampur nih maaf. sama Turki nih Ya, kalimatnya. di A1 jadi pas aku ke sini aku nggak bingung ya udah jadi nggak gampang dibohong-bohongin orang lah at least pas baru datang banget.
gitu sih. Tapi kalau belanja udah bisa nawar ya, Heeh. ya kan? Ya, itu aja. Udah bisa nawar gitu kalau ini apa namanya belanja. Oke, berarti Iya, persiapan bahasa Turki kalau apa namanya tadi kata Sabita. Jadi teman-teman ini penting banget ya karena memang di Turki itu penggunaan bahasa Inggris tidak terlalu banyak ya kayak di masyarakat ya Iya, iya gitu. Jadi benar. apa namanya teman-teman harus banget belajar bahasa Turki dan kalau bisa memang teman-teman ini dari sebelum berangkat sudah menguasai dasar ya minimal Iya, dasar-dasarnya nggak jadi. Karena di Tomer itu Kak Sabita banyak yang nanya, itu kan nanti belajar bahasa Turki di Tomer, Kak Syifa, itu dosennya ngajarnya pakai bahasa Turki apa bahasa Inggris tuh? bahasa bahasa Turki. Turki. Belajar bahasa Turki pakai pengantar bahasa Bahasa Turki. Turki. Mantep Jadi, banget tuh teman-teman tuh ya. Dia belajar bahasa Turki, pengantarnya bahasa Turki, dia ngejelasin pakai bahasa Benar. Turki. ya, Iya. Pusingnya double gitu ya, tantangan banget No, gitu. iya, no English. Nggak ada jadi bahasa Inggris ya, sama itu sekali. pun untung-untungan kalau misalnya kamu dapat gurunya tuh yang apa Bisa ya, lah yang bahasa bisa Inggris bahasa Inggris sedikit-dikit. itu kalau untung-untungan doang. Iya. Hmm. Tapi pada umumnya dosen-dosennya pakai bahasa Turki ya jelasinnya ya. Ya, Jadi itulah Iya. maka teman-teman harus punya dasarnya sehingga nanti ketika ketika belajar di Tomer nggak ngeblank banget gitu kan. Minimal sudah bisa Iya. ngeraba. Ada nggak sih misalnya teman-teman di sana kalau belajar itu suka ada nggak ini nggak kelompok belajar terus belajar bareng ada nggak sih Kak Siva? It- ada ada itu tuh jadi di Antara apa? prakarya, jadi belajar kelompok gitu ya aja ya, misalnya sama Hmm, Antara Indonesia, mahasiswa. antara selama Indonesia kan ya, maksudnya kayak bimbel-bimbel gitu kan ya. hmm, hmm, hmm. Ya kayak kelompok Iya, belajar jadi sama teman-teman gitu. jadi ya apa namanya di KSA Karya sendiri kita tuh ada komunitas perhimpunan pelajar Indonesia kan di sini. Nah, di dalam itu ada divisi namanya divisi atas serat. Jadi divisi itu yang fokus untuk ada yang buat para pemula. Jadi dibagi beberapa kelompok. Nanti itu buat para yang pemula-pemulanya, apa yang mereka tidak mengerti di saat Tomer saat di kampus, nah itu nanti setelahnya itu bakal sama kita-kita kayak senior-senior yang udah selesai tingkat J-nya buat ngajarin ke adik-adik yang pemula lah. Jadi apapun Hmm, yang mereka mau ingin tanyakan, yang nggak mereka ngertiin di kelas, itu bisa ditanyakan setelah di luar jam sekolah. Ke keren keren. senior-senior Hmm, hmm, orang hmm. Indonesia di sini. Jadi dari kakak kelasnya ini ya apa namanya ada semacam program bimbingan ke adik-adik yang baru Iya, apa namanya mm, baru datang gitu supaya nanti kalau ada iya, pelajaran yang mungkin mereka nggak paham di kelas karena dosennya kan jelasnya pakai bahasa Turki gitu ya ada informasi atau pelajaran yang dia nggak paham dia bisa tanya gitu ya ke kakak-kakaknya ya. iya. Jadi Iya. kayak mini tomernya gitu kalau di sini sebutannya mini tomer. Mini Tomer gitu ya. Iya. Oke, Dan oke. dan kebetulan Siva sama Sabita koja mini tomer di sini. Wah gitu. Oh, Iya keren keren kemarin. banget Iya, dong. Aduh, nanti boleh sesi belajarnya teman-teman yang di sini. tiap Gitu. tiap Keren keren keren. Ya, banget. itu teman-teman nanti apa namanya untuk bahasa Turki nggak usah khawatir ya. Nanti dari kita memberikan basicnya A1, teman-teman nanti berangkat ke Turki, ketika di Tomer, ketika ada kesulitan nanti bisa eh, belajar di komunitas di PPI gitu ya. Diajarkan oleh kakak-kakaknya yang akan ngejelasin kalau teman-teman nggak paham seperti itu. Oke, apa sih Kak kendala yang dihadapi ketika ketika ke Turki itu ada nggak sih kendala-kendala yang apa namanya jadi problem atau apa gitu yang bisa jadi penghambat yang biasanya masalah yang dihadapi oleh teman-teman di sana apa sih Kak biasanya? Ini kendala yang Pak udah di Turki kah aja atau pas mau berangkat ke Turki? Pas di Turki sih biasanya. Kalau di sini kan maksudnya semuanya masih bisa kita pantau gitu ya, orang tua juga masih di Ya, sini. Nah, ketika sampai di sana tuh apa sih? Apakah homesick? Apakah bahasa Turki? Apa masalah apa sih yang biasa teman-teman hadapi di sana? Kalau udah pasti sih kalau musik. kalau kita sendiri ya, Hojam, jujur kan karena kalau awal-awal datang banget, kan kita kemarin diurusin sama Kanadut, Sama Kanadia ya. Fatih Gazi. Jangan Nah, karena tuh sama jangan Fatih marah di Gazi, antar denger. Ya. sama Fatih Gazi lah istilahnya. Jadi tuh kayak aman-aman aja. Untungnya, alhamdulillahnya. Nah, tapi kalau ngelihat kayak teman-teman kita dari nggak tahu lah dari mereka pakai agen atau mereka mandiri, itu lebih sulit kayak ke
ngurus-ngurus apa sih ini namanya Kan kartu KTP Turki lah kalau paling Ikamet KTP ya. gitu kan. Iya, iya ikamet. ikamet itu sulit mereka karena Karena apa namanya? Di sini tuh kan banyak banget ya apa namanya warga asingnya. Jadi ngantrinya tuh lama dan berkasnya pun kayak dipersulit banget itu biasanya karena sama tempat pihak tempat pemerintah. tinggalnya juga sih kan Mm-mm. biasanya di sini ada kayak tempat tinggal tuh yang ilegal lah bisa dibilang ya. Makanya itu susah untuk ngurus ikamet di awal-awal tahun ya Oh, lebih ke kayak pilihlah rumah yang bagus gitu loh kayak yang legal atau mungkin bisa asrama kayak gitu. jadi Itu sih lebih kemarin ke teman-teman aku yang susahnya. kendalanya itu pertama yang homesick yang paling pasti, yang kedua paling besar itu adalah bahasa karena literally kita tuh di sini nggak bisa pakai bahasa Inggris dan orang-orang sini tuh kayak harus pakai bahasa Turki apa apa tuh bahasa Turki banget kan. Dan ketiga tuh urus ikamet, Administrasi. administrasi ikamet segala macam pemberkasan dan lain-lain, dan keempat itu apa namanya tempat tinggal. Soalnya dari tempat tinggal tuh udah apa namanya udah apa lama ya udah terikat lah sama sama pengurusan ikamet, pengurusan tentang kampus. Pokoknya kalau tempat tinggalnya Mm-mm. aman, apa kontraktornya juga terpercaya dan segala macam udah ini udah bisa ditangani, insya Allah buat ikamet yang lain-lain juga udah aman gitu. Oke, tadi Kak Syifa, Kak Sabita kan ini apa namanya sebut homesick gitu ya atau kangen rumah atau apa gitu ya. Karena memang eh, kuliah di luar negeri memang bukan sesuatu yang mudah pada pada umumnya ya. Karena dia harus pisah dari orang tua, pisah dari keluarga, pisah dari apa namanya ya mungkin semua fasilitas yang mereka bisa dapatkan di Indonesia gitu ya. Banyak banyak teman-teman yang Hmm. mungkin kalau di Indonesia mereka ke kampus difasilitasi oleh orang tuanya gitu ya. Misalnya fasilitas, fasilitas kendaraan dan sebagainya gitu. Tapi kan di Turki itu kan nggak bisa gitu ya. Jauh apa-apa kalau di rumah mungkin masih bisa di backup segala keperluan. Cuma kalau di Turki kan semuanya bener-bener mandiri gitu ya. Nah, kira-kira apa sih tips atau apa namanya mungkin kiat dari Kasabita Kashifa nih untuk mengatasi homesick itu supaya itu jangan menjadi penghambat gitu ya ketika teman-teman kuliah di sana. Ketika jauh dari orang tua tuh apa sih yang bisa dilakukan untuk mengalihkan itu atau untuk membuat kita tetap semangat, tetap fokus pada tujuan kalau kita di sana buat kuliah tuh apa sih yang bisa teman-teman lakukan, Kak? PI sih. PPI ya jadi alhamdulillah jadi kayak alhamdulillah lagi jadi kayak enak banget Sakarya itu. Sakarya ini termasuk perhimpunan pelajar Indonesia yang sangat erat lah di komunitas kita. Itu udah kayak udah jatuh dari semua PPI wilayah yang ada di Turki. Jadi di dalam PPI Sakarya ini jadi ada tuh namanya ruang advokasi. Jadi kalau misalnya kita homesick kayak kayak nggak punya teman di sini, pengen curhat, pengen itu sama mau apa namanya mau Nyari cerita ini solusi itu ya juga. cari solusi, komunitas ini udah ada semua. Jadi kita tinggal ada nomornya atau dan juga dari komunitas kita juga ini sering ngadain acara-acara kayak eh, kayak 17 17 Agustus Agustusan. atau Agustusan terus Apa ya yang kayak kayak berbau-berbau Indonesia? ya Ini sering ada pengenalan budaya juga di situ. apa namanya kalau Lebaran juga suka bareng-bareng gitu Mm-mm. hari besar kayak hari kayak Lebaran Idul Adha Idul Fitri itu kita suka Yang biasanya bareng-bareng. kita ngumpul sama keluarga, mereka tuh kayak ngajak kita buat, ayo udah kita kumpul aja bareng-bareng, Mm-mm. kita lewatin bareng-bareng kayak gitu. Jadi Iya, ya homesick kita kayak heal. terobati. Jadi Jadi ada kalau misalnya ada PPI ya, iya Persatuan ada Pelajar PPI. Indonesia ya di sana. Oke. Bahkan misalnya kita di dalam mini tomer pun itu kita ya Iya, pengalaman jadi kayak anak-anak semester semester tahun anak-anak awal itu benar-benar kayak cerita Kak misalnya kalau gini-gini susahnya gini-gini itu gimana ya mereka ya iya udah di dalam mini tomer itu selain kita belajar kita juga cerita-cerita kita juga sama-sama bantu saling lah. merangkul lah Mm-mm. itu. Keren, keren, keren. Ya itu kan terkadang gitu Kak, jadi kerasaan orang tua gitu ya. Nanti kalau anak saya di sana gimana? Apakah ada temennya gitu kan? Kalau misal nanti Pasti ada mau temennya cerita benar ke siapa ada ya di sana ya ya kakak-kakak ada. kelasnya gitu ya. Di Mm-mm. PPI itu yang memang apa namanya organisasi yang menghimpun teman-teman pelajar dari seluruh
Sakarya, bahkan ada PPI Turki dan ada PPI Dunia kan ya. Iya, Ya, benar. benar. Ya, jadi itu kalau nggak salah juga bisa memperluas jaringan teman-teman juga kan. Jadi kenal apa namanya, kenal lebih banyak orang. Nanti kalau selesai kuliah kan, misalnya teman-teman nanti mau kerja atau berbisnis itu kan nanti bisa mendukung relasi-relasi ketika udah lulus Iya, ya. Keren banget. Jadi untuk Dan paling paling di sini cuman nggak bisa jajan cimol doang sih Hojam, iya, kayak pengen jajan cimol, jajan sebelah. seblak, jajan ayam geprek itu doang paling yang kayak aduh pengen pulang, pengen makan itu udah cuman buat itu doang. Kalau untuk mungkin kekeluargaannya di sini aman lah insya Allah. Tapi jadi di selain itu juga saya kayak Kak, kalau misalnya iya ada perhimpunan nih, terus gimana kalau misalnya di luar kumpulan-kumpulan kita bisa ini bisa jadi kita tuh ada WhatsApp ya, ada WhatsApp grup sama mahasiswa Indonesia di Sakarya, kita ada WhatsApp grup. Jadi situ kayak semua orang Indonesia di Sakarya tuh kayak bertukar pikiran atau bertanya pun di situ semua ada. Jadi kalau misalnya ada dia atau siapapun yang ingin tanya-tanya, Kak ini gimana gimana bisa lewat WhatsApp-nya. Terus juga kalau kangen nih mau makan apa, mau makan masakan Indo, biasanya tuh kakak-kakak di sini tuh senior-senior sini tuh suka jualan gitu loh, kayak open pre-order ini hmm, apa tahu apa segala macam, kayak terus open pre-order ayam geprek gini-gini. ada ya yang jualan gituan ya. Ada. Yang jual telur gulung ada berarti ya. Itu ya. Kalau Ya. dulu minum aja juga. Kalian dong jual. Iya itu. Tapi itu Heeh. ya fun fact-nya itu cuman ada di Sakarya sih Hojam, kayak misalnya kayak teman-teman aku yang ada misalnya di bursa deh, Vira tuh di bursa, Vir aku pengen dong nyobain makanan Indo di sana, gak ada Bit, kita tuh semua masak sendiri di sini katanya kayak Tapi gitu. untuk Saka itu juga ada ini juga, ada kan restoran Indonesia juga yang Hoja Hmm, kemarin pergi juga Java. Jadi untuk kan Java kalau ya. misalnya masak itu bisa ke restoran Indonesia di sini. Keren-keren ya. Jadi buat teman-teman yang rindu, emang nih jadi ini bang jadi problem ya. Maksudnya Iya, terkadang kerinduan itu sebenarnya kadang anak-anak nggak tahu gimana ceritanya rindu rindu makanannya gitu. Kadang kalau rindu iya sama mama bener, papanya bisa bisa video call. Cuma kalau rindu masakan itu nggak bisa video call ya. Nggak bisa cuma bener. dikasih lihat. Jadi kalau misalnya Apalagi titipan kiriman barang itu biasanya bumbu-bumbu masakan gitu. Kalau nggak Mm, rendang kering gitu kan atau kentang Mustafa dikeringin gitu kan. Jadi iya, gitu. hafal ya apalagi Hojam. tuh WhatsApp WhatsApp keluarga tuh biasanya suka manas-manasin aja di Hmm, Indonesia. Kita lagi Ngirim makan lontong sini sayur, ngirim bubur ayam pagi-pagi. ya manas-manasin teman-teman juga cuma makan itu. oh gitu ya cara bikin kalian mau pulang tuh ternyata dengan sharing makanan-makanan ya apalagi mau lebaran Iya, nih sekarang ya benar. mau puasa ya sabar ya sabar ya ini ujian. Tapi insya Allah terobati ya karena di sana tadi ada restoran Indonesia ya jadi Ya, teman-teman Bapak Ibu di Sakarya itu ada satu restoran Indonesia namanya Java gitu di situ menunya menu Indonesia ya ada ya ayam Ya, geprek apalagi itu ayam ayam bakar mungkin atau apa nasi uduk ada nasi uduk. nasi uduk nggak ada. nggak ada. Belum, belum. Belum. Nanti kita Oke. kasih tahu. Nanti kita bilang ke Javanya. Oke, baik teman-teman. Sekarang coba kita mau ini nih, mau sharing tentang biaya ya. Kan salah satu yang Oke. perlu dipersiapkan orang tua ini biaya gitu ya. Eh, bisa dijelasin nggak di Sakarya itu biaya hidup gimana sih? Berapa sih yang perlu dipersiapkan untuk apa aja gitu ya? Kak Sabita, Kak Syifa. Kira-kira untuk sebulan itu hidup di Sakarya normalnya mahasiswa ya, di luar skincare, Hmm. di luar apa namanya ngopi-ngopi, skincare apa ya. Pokoknya normalnya mahasiswa gitu, yang hidup dengan baik, transportasi, tempat tinggal, makan, itu kira-kira sebulan berapa sih Kak Sabita, Kak Syifa di Sakarya? Nggak usah sebut nominal aja. Iya, Atau range ya, eh, range saja deh, range kisaran berapa? lima- 4, 4, 5. 45 juta sebulan aja sudah transportasi sama ini bayar rumah per Hmm, Kalau bulan. kita iya sama bayar rumah. Bayar rumah per bulan. 4 sampai 5 juta itu sudah termasuk tempat tinggal ya? Iya, Iya, tempat Sudah tinggal termasuk terus. rumah, tagihan-tagihan sudah termasuk ya, kayak Iya, listrik, tagihan. air, termasuk tagihan-tagihannya. Iya, internet gitu ya, makan Yap. gitu ya. Kalau kalau kalian makan, berarti kan sekarang Kak Sabita sama Kak Syifa tinggal di apartemen ya, sekarang ya. Iya, iya. benar Kalau Hojam. buat makan tuh gimana? Misalnya buat sarapan apakah masak sendiri, terus kalau makan siang tuh gimana, makan malam gimana gitu. Boleh dong nggak di sharing? Biasanya gimana kalau buat makan? Kita kalau buat makan sehari-hari masak ya udah. Jadi kayak kita belanja di pasar. Ya kan kalau di pasar kan murah-murah ya. Mm-mm. Belanja di pasar buat sebulan, habis itu kita masak. Kalau misalnya kayak kan, Tapi kadang kalau kita di kampus juga kita makan di kampus iya pun di itu kampus.
masih murah. Berapa sih? 30 7.000, 30 ribu. 15 ribuan ya? Iya, 15 ribuan tuh udah Udah dapat, iya, biasanya dapat daging, dapat nasi, nasi. Jadi renyah. iya tergantung sih. Kalau ada tipe di sini mahasiswa tuh yang hemat ketika dia masak, ada juga tipe yang hemat ketika dia makan di kampus. Karena kan kalau di kampus emang porsinya lumayan ya, Hojam. Kayak Mm-mm. untuk harga 15 ribu itu lumayan gitu porsinya. Porsinya. Jadi anak cowok-cowok biasanya lebih hemat ketika dia makan di kampus. Kalau kita cewek-cewek kan agak picky eater gitu ya masuknya. Mm-mm. Kayak misalnya nggak doyan daging atau nggak doyan ayam karena kan di setiap hari itu udah pasti Ada gitu loh menunya. Nah jadi kayak kita nggak bisa minta tiba-tiba kita mau ayam, kita mau daging itu nggak bisa. Nah jadi biasanya cewek-cewek pengennya masak di rumah aja kayak gitu. Jadi tergantung sikon, tergantung menu di kampus. Mm-mm. Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman, jadi di kampus ini memang ada program makan siang di kampus ya, makan siang Makan sarapan, bersubsidi sarapan gitu. sama Sarapan makan ada juga ya? siang. Oh gitu, sarapan Ada, ada juga. Hojam. jadi Iya, Berapa harganya di sarapan? iya, jadi apa namanya itu kantinnya tuh kayak buka dari jam 11 atau jam 11 sampai jam 5 sore Hmm. dengan menu yang sama. Jadi udah ada di website nih, hari ini misalnya menunya ayam, nasi, ada sup dengan sup buki sama minuman. Ya udah, jadi di hari itu Udah ada menunya itu jadwalnya terus ya menunya ya. menunya. Iya, ya benar. dari jam 11 pagi sampai jam 5 buat gitu ya. Jam Hmm. 5 tutup kantin. Berapa? Tadi satu porsinya 15.000 ya? Kalau rupiahnya ya? Ya, Sekitaran, Sekitar sekitaran iya. 15. 15 Kan Berapa lira sih? lira lira 30. turun-turun terus ya. Iya, lira turun-turun terus ya jadi bisa jadi 14 ribu. 30 Hmm. lira lah. Mm-mm. 30 Oke, jadi apa namanya memang di kampus Turki ada makanan yang disubsidi pemerintah ya. Artinya itu kalau Iya, di luar mungkin harganya lebih mahal, tapi di kampus lebih murah dengan menu yang lengkap ya. Mungkin kalau di kita 4 sehat 5 sempurna, benar. tapi versi Turki gitu kan. Iya, Ada corba, ada supnya gitu kan, ada ayam, daging, iya. kemudian ada kadang nasi, kadang makarna gitu dan sebagainya. Oke dan oke. juga Kalau di mak, websitenya itu tuh kalau misalnya buat ada orang-orang yang mau diet atau lagi ada sakit atau apa di websitenya itu Ada menu khusus. iya ada menunya tuh di sampingnya tuh udah ada tulisan kalorinya berapa gitu tuh loh Jan. Jadi ada menu khususnya keren kalau keren. buat vegetarian juga ada. Iya ya. Kayak di Ya, Indonesia kan juga ada itu apa namanya kayak perusahaan catering gitu yang ada apa mm-mm. asupan kalorinya berapa gitu ya. Oke oke. Jadi kalau untuk biaya hidup kisaran 4 sampai 5 juta cukup lah ya sebulan untuk tempat Cukup, tinggal. Transportasi insya udah Allah. termasuk gitu Kak. Udah Transportasi murah banget loh jam. Bus aja cuma 1.500 perak sekali apa? Sekali Tap. tap. Oh ya. 1.500 perak. Iya, alhamdulillahnya. jadi ada juga Karena tuh misalnya mahasiswa kalau ya nggak jadi diskon ya atau Iya, gimana? mahasiswa. Iya, mahasiswa diskon mahasiswa. Tapi kalau naik misalnya angkot normal juga murah sih, kayak cuman berapa ya? 13 tele, 7 ribu, 6 ribuan lah, 6 ribu. 6 ribu kalau naik Kalau angkot dibandingkan kota-kota lain ya, kota-kota lain harga mahasiswanya kemarin kawan aku itu 7 ribu. Di kita cuma 1.500 perak, di kota lain 7 ribu untuk harga mahasiswanya, kalau di harga kampus bus. paling 15 ribu. Sekali tap Nah, gitu ya. Iya, iya, Kak Sabita, Kak itulah Siva, perbandingan mm, harganya. kalau ke kampus sekarang yang di rumah sekarang jalan kaki atau naik bus? Naik bus, Naik bus sekali. iya. Berarti itu sekali sekali tap 1.500. Iya, bolak-balik kampus PP tiga tiga ribu ribu. doang. Oh, Heeh. 3.000 ya 2024 3.000 masih bisa tuh ya. Di kita tuh Gojek Nah, udah mahal kalau sisa sekali naik iya, 15.000. iya, sisa duitnya nabung buat ngopi. iya. Iya, Tips anak kos. Sama teman-teman. buat umroh dong, buat ngopi habis. Oh Oh iya, iya, buat umroh iya, bener-bener itu dekat-dekat. Deket ya kalau mau umroh dari sana ya. Oke, keren-keren. Iya, Ya. Oke, tadi tentang kalau buat tempat tinggal tadi ya, tadi kita ngomongin tempat tinggal itu iya. teman-teman Indonesia tuh biasanya tinggal di mana sih? Kalau di Sakarya, apakah ada beberapa pilihan ya? Ada di asrama, di apartemen, atau di asrama KYK gitu. Biasanya teman-teman tuh paling banyak di mana sih Kak tinggalnya? Di Umumnya rumah, gitu ya. di di rumah, di apartemen, apartemen. iya. Di apartemen ya. Di apartemen. Kalau Kak Sabita Tapi sama gimana? tapi apartemen sekarang kayaknya lumayan pricey dan susah ya Ya, jadi untuk itu nyari. yang enggak kendalanya itu rumah.
Nah, rumah tuh kan naik ya dia gara-gara sewanya tuh udah pada naik semua. Jadi Harga agak sewanya susah naik aja ya. sih nyari yang murah, ya. Jadi Tapi harus itu pintar-pintar nyari kita ya pilih nanti ya. pilih Benar. pilih apartemen. Kalau Kalau ada untuk ini Kak, teman-temannya juga, gimana? kalau sama teman-teman juga jadi kayak bisa patungan-patungan gitu kalau di apartemen. Join ya, Kita join rumah ya. alhamdulillahnya, kita alhamdulillahnya dapat cuman 1 juta ya, 1 jutaan lah kita harga rumahnya sekarang. Per orang. Iya, Per orang Per orang 1 juta kalian. Berapa orang di rumah? berempat. Berempat ya. Berempat. Satu orang sebulan 1 juta gitu. Mm-mm. Sisanya masih banyak itu kalau 4 juta sebulan. Bisa ngopi tiap hari itu mah. umroh aja. Nabung aja. Nabung buat umroh ya. Ya, Mak. Benar. Oke. Terus ini gak apa banyak orang tua yang tanya, di sana aman gak sih? Di sana apakah ada kasus kayak misalnya apakah di sana tingkat keamanan gitu ya, terutama buat orang asing itu bagaimana? Karena kan orang tua pasti khawatir gitu ya nanti kalau tinggal di sana siapa yang jaga atau gimana. Di sana gimana sih Kak? Apakah eh, misalnya kejadian-kejadian Jajak. kriminalitas atau misalnya sesuatu yang mungkin mengganggu gitu di sana tuh ada nggak sih atau banyak atau enggak sih gitu ya selama ini yang kan Kak Sabita dan Kak Syifa sekarang berarti tahun keberapa, tahun ketiga ya atau Tiga, ya. tahun ketiga ya udah Tahun mau tahun ketiga. ketiga gimana sih selama ini ngerasa aman-aman aja atau misalnya perlu ini kalau di sini nih harus hati-hati gini misalnya kalau pulang malam tuh Nah, maksimal jam segini gimana sih Kak kalau di sana. hmm. Jujur kalau ditanya keamanan pasti di mana-mana ada aja lah ya bahayanya. Kayak Mm-mm. pasti adalah orang-orang apa gitu yang aneh-aneh ngeganggu-ganggu gitu biasanya ada. Cuman kayak mereka nggak pernah sih sampai kayak yang ngebegal gitu, enggak. Paling kayak cuma nakut-nakutin misalnya kan karena di sini kalau pulang malam tuh rawan ya. Emang di mana-mana sih pulang malam tuh pasti rawan. Kayak paling cuma diganggu kayak nah, kita kan cewek-cewek kalau digituin doang kan kita udah takut ya hojam. Paling kayak gitu-gitu aja sih. Terus habis itu paling yang kayak kalau dibilang kriminalitas itu ada tapi kayak jauh banget dari daerah mahasiswa. Kayak misalnya kayak Pusat di daerah nggak pasar pusat-pusat sana, kan kita. di pasar-pasar sana Di kalau daerah pasar-pasar biasanya kayak yang emang nggak ada orange, emang nggak nggak ada ada mahasiswa kayak yang emang di situ tuh cuman tinggal orang Turki dan orang, aduh takut orang ngomongnya. orang-orang apa orang asing lainnya kayak Nah, seperti orang ya. Arab, orang Nah, biasanya emang orang-orang itu yang suka agak jahat gitu aja. Jadi ya kalau misalnya di sini kan saya kan nggak pernah pulang ya. Maksudnya kayak udah masuk tahun ketiga nggak pernah pulang. Jadi kayak misalnya kalau liburan semester itu tuh tenang aman-aman aja kayak orang Turkinya ya baik-baik kayak nggak pernah ada tuh berita-berita kayak anak mahasiswa diapain gitu nggak pernah. dan dan juga nah itu enaknya juga ada namanya PPI. Jadi di dalam PPI itu ada namanya divisi advokasi. Jadi mereka tim yang kalau memegang keamanan lah. Jadi kalau mereka tuh bakal ngasih tahu kita Benar. di grup, di sini di daerah ini rawan ya teman-teman kalau di jam segini. Hmm. Jadi kan hati-hati jangan lewat di sini jam segini. Soalnya Hmm. kemarin tuh sempat ada Sempat begini-begini ada, kan. iya. Itu langsung cepat gitu. Nah juga kalau dan juga ada di PT ini ada namanya call center. Jadi kalau misalnya kalian ada apa-apa, kalau diganggu atau apa-apa, langsung aja telepon nomor ini. Oke, berarti memang aktif ya PP-nya Betul. ya, baik. Maksudnya bukan hanya tadi kan ngebantu dari segi bahasa Turki gitu, ya. Berarti untuk keamanan mahasiswa juga apa namanya di sana insya Allah terjamin artinya banyak Dijaga, pihak yang iya. ini ya dijaga membantu menjaga seperti itu. Berarti Dan Kak juga Sabita tempat tiga kali tinggal. Lebaran 3 kali puasa nih nggak pulang-pulang nih ya. Bener Dia aja. dia Allah, betah banget aja. Di- ya ampun ya. dan juga aja enaknya tuh maksudnya apa orang mahasiswa di Indonesia tuh tinggalnya tuh dekat-dekat aja gitu. Jadi kita ini satu wilayah dia udah lebih dekat daerah kampus dan rame dan juga kayak buat tingkat kriminalitas itu udah ada gitu loh. Mm-mm. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah Alhamdulillah jadi ya aman ya. aman-aman aja ya. Ya, Alhamdulillah. Di apa namanya buat teman-teman insya Allah nggak usah khawatir ya di sana banyak orang Indonesianya kemudian kalau dari perwakilan Indonesia di sana gitu ya kan ini masih bicara tentang keamanan dan juga pelayanan menjamin kita di sana gitu kan ada
KBRI, KJRI gitu ya, yang perwakilan pemerintah Indonesia di sana itu saya dengar sering ya kayak ngadain acara atau apa gitu. Maksudnya kira-kira apa sih yang biasanya pemerintah Indonesia tuh eh, kayak ada acara apa gitu buat mahasiswa apakah mereka ada kunjungan-kunjungan ke ini ke kota-kota buat melihat mahasiswanya Pak gitu. gitu. Ada, Gimana Kak? Coba lu. ada. Waktu itu sempat sih Kalau untuk acara-acara acara, dulu deh, acara-acara biasanya gue suka datang gitu. Jadi kayak misalnya kita ngadain acara PPI Sakarya tuh kita sama Indonesia tuh ngadain acara. Kita tuh kayak sebisa mungkin dari pihak panitia acaranya itu mengundang eh, Pak Dubes yang ada di Mm-mm. antara Ahmad Rizal buat hadir-hadir juga. Dan ya kayak sering juga sih, nggak sering sih, tapi ngadain acara di KBRI-nya juga sering, iya, kayak acara olahraga, acara 17-annya itu sih Hojam yang paling epic dari acara KBRI itu acara Hmm. 17-annya karena di sana bener-bener kayak misal di sini nih cuman jual nasi apa nasi ayam geprek, bakso apa. Di sana tuh ada semuanya dan tuh kayak bener-bener rasanya tuh enak banget dan lebih murah sih bisa dan dibilang iya, lebih murah. dan itu Pak Dubes ini tuh kayak ramah banget, kayak ngerangkul gitu semua gitu, kayak "Oh, kalian dari mana, Iya dari benar. wilayah mana, kalian enak gak, kalian ada masalah nggak, ada apa-apa." Ya, kebayang sih pasti seru banget ya apa merayakan 17 Agustus di negara orang gitu ya. Iya Di mana kita bareng-bareng semuanya. pada saat kita jadi orang asing, kemudian kita di sana nyanyiin lagu Indonesia Raya, kemudian merasakan masakan-masakan itu keren banget pasti. Eh, Mungkin satu lagi sebelum kita buka pertanyaan ya buat Bapak Ibu dan teman-teman mungkin ada yang mau tanya tentang Udah. perkuliahan di sana. Eh, di Turki itu kan teman-teman banyak ya mahasiswa internasional dari berbagai negara. Itu gimana sih hubungan kalian dengan mahasiswa dari negara lain gitu? Karena kan orang asing pasti banyak ya di Sakarya. Apakah eh, biasanya orang Indonesia itu apakah mereka hanya bergaul sama orang Indonesia aja, mereka juga sama, atau kadang-kadang kumpul berbagai negara? Biasanya gimana sih? Karena di sana tuh Turki tuh ini banget ya, apa namanya, sekarang tuh lagi cantik banget untuk orang-orang tuh datang ke sana bukan cuma dari Oh. Indonesia aja gitu ya, tapi dari benua dari Eropa, dari Afrika, dari Asia tuh banyak yang ke sana. Itu gimana sih hubungan antar mahasiswa internasional di sana, Kak Sabita Kasifa? Kalau kita sih karena pasti dari Tomernya dulu ya, dari Tomer, terus kita kenal misalnya dari orang Kazakh, orang India, orang mana, semuanya tuh orang daerah-daerah Arab. Kita kenalnya dari Tomer dulu. Nah, terus dari situ Nah, iya, jadi kayak misalnya eh, apa namanya, bersosialisasi bersosialisasi aja. ya. Pokoknya gue itu dari Tomer, kan Tomer itu kan semua orang asingnya aja. Jadi kayak misalnya selain orang Turki yang itu orang asing, di Tomer kita kayak saling saling kenal, saling tanya gitu-gitu. Nah, dan juga di kampus tersebut juga tuh mengadakan, suka ngadain namanya tuh apa, ngadain acara buat perkenalan budaya gitu juga ada. Jadi di situ juga kayak misalnya anggaplah di Tomer kayak ih malu mungkin kayak ih malu lah karena nilai aku segini ih malu lah karena aku nggak rajin ngomong di kelas. Nah di perkenalan budaya atau biasanya ada fun match olahraga itu bisa kadang kayak kita ya udah sosialisasi aja interaksi gitu sama teman luar negeri kita kayak ih seru Hmm. ya kan biasanya kalau bahas pelajaran emang kayak agak takut gitu ya orang-orang kayak ih takut lah nilai dia lo bagus banget. Nah tapi kalau kita bahas hobi kita tuh pasti nyambung-nyambung aja gitu sama mahasiswa internasional lainnya. Dan kan mahasiswa internasional tuh pasti mereka tahu ya bahasa Inggris, bisa lah. Kayak misalnya Kita orang ngobrol. Kazak, misalnya kita nggak terlalu bagus lah bahasa Turkinya, kita bisa ngomong sama mereka pakai bahasa Inggris. Nah, jadi dari situlah kita bisa berteman, bisa ngebuat event-event bareng gitu. Biasanya di sini banyak kolaborasi sama mahasiswa internasional dari negara lain. Iya, dari olahraga juga kita suka ngadain kayak Indonesia lawan Kazakhstan di pertandingan bola. Mm-mm. Kenal-kenal terus Seru banget. sama supporter-supporter orang Kazak juga bisa. Adu bola gitu ya sama orang Kazakhstan, Kyrgyzstan Iya, gitu ya. Ya, ya. Hmm, benar. Seru itu. Eh, Terus ini Kak, satu lagi deh Kak, tadi agak lupa ya. Di sana ada nggak sih peluang-peluang seperti magang gitu ya? Misalnya teman-teman nih yang saya dengar ada teman-teman yang ketika lagi liburan musim panas kan cukup panjang tuh. Ada yang magang, mungkin ada yang liburan. Biasanya apa sih apakah di sana ada peluang seperti itu? Kalau untuk
Magang tuh ada Kak peluang-peluang seperti itu Kak? Atau biasanya Kalau kebanyakan teman-teman magang, kalau liburan tuh mereka ngapain sih? Kalau liburan musim panas apakah kalau kebanyakan pulang atau jalan-jalan gitu? kalau magang sih mungkin bukan magang ya, Hojam, lebih kayak ke freelance. Freelance. Mungkin kayak ya freelance, mungkin kayak kan di sini desain kayak desain digital lah, misalnya kayak desain poster. Mungkin teman-teman yang pinter dan jago banget, bagus banget desain posternya itu pasti di sini sangat dibutuhkan. Nah, jadi teman-teman aku yang kayak jago banget ngedit-ngeditnya, mereka dapat banyak duit dari situ Job. aja. Kayak iya, kan karena di sini lumayan kurang ya. Jadi orang Indonesia dengan kreativitasnya dan banyak banget referensi-referensi itu, jadi mereka lebih sering gabung ke freelance desain-desain. Iya, dan kalau buat magang sendiri itu kan sebenarnya di sini orang Indonesia nggak ini loh. Jadi biasanya buat magang itu tuh buat akhir akhir semester yang Mm-mm. udah Dari tingkat-tingkat kampus. terakhir dari kampusnya. Dan kalau buat kebanyakan di sini, kalau pas summer kita kayak kayak kerja paruh waktu gitu. Part time ya. Ya, jadi Biasanya kerja ngapain part. tuh Kak Syifa? Kalau part time Kalau gitu. kemarin aku nggak waktu part time Banyak kayak sih. nyoba-nyoba kayak ada yang jadi kalau yang teman-teman kita tuh kayak ada yang kerja di hotel, ada yang bagian resepsionis, ada yang kerja di restoran sebagai pelayan, atau Hmm. kerja di dapurnya sebagai tukang cuci piring juga ada beberapa orang, masak masak juga ada, terus kayak jaga ini kayak babysitter juga ada, kayak jagain anak orang Turki, bersih bersih rumah Hmm. orang Turki juga ada, dan gajinya juga tuh lumayan lumayan juga. Gede. Dan kayak ada lah satu bulan 10 juta. Oh ya. Iya kayak Keren, keren, keren. Lumayan banget ya liburan. Jadi iya. liburan dan menghasilkan uang gitu. Iya, Ya, kalau sama. Iya. Jadi intinya selama ada kemauan pasti ada jalan ya gitu. Misalnya teman-teman kalau Iya. memanfaatkan waktu, punya keahlian tadi misalnya bisa mendesain atau misalnya apa namanya bisa bahasa Inggrisnya mungkin bagus bisa tadi ya kerja di hotel gitu ya. Benar. ya. Kemarin juga dapat itu siapa namanya sharing dari teman-teman di Izmir mereka kerja di hotel juga kemarin liburan summer gitu dan ya katanya sih lumayan gitu segituan dapatnya. Lumayan. Buat Beli ngopi itu iPhone bisa itu sebulan. bisa buat umroh ya maaf. Jadi ngopi Ayo. lagi. Oke, teman-teman, terima kasih banyak itu udah sharing banyak hal. Mungkin di akhir sesi ini KMU bisa dibantu, mungkin teman-teman ada yang atau Bapak Ibu ada yang ingin tanya langsung ke Kak Syifa dan Kak Sabita gitu ya, terkait kuliah di Turki atau di Sakarya. Kayaknya ada Ya, pertanyaan nih dari Kak Rahma. Yang pertama, apakah di sana mahasiswa boleh kerja part-time dan apakah gaji dari kerja part-time bisa membiayai kehidupan kita selama sebulan di sana? Kemudian yang kedua, lingkungan Sakarya University apakah nyaman? Mungkin tadi udah ini ya sedikit di ini ya disinggung. Kemudian apakah tahun kedua kita bisa mengajukan beasiswa ke pihak kampus? Boleh Kak dijawab Kak Sabita Kak Syifa? Kalau tadi part time, kalau tadi kita bahasnya pas udah lagi ini ya, dijawab pas ya. lagi apa? Pas lagi liburan ya. Ini Amar. mungkin yang ditanya Iya, sama Kak Rama, mungkin pas lagi kuliah bisa nggak sih part time? Bisa bisa aja kalau selagi tidak mengganggu tergantung. kuliah ya udah ya. Dan agak Hmm. sulit juga soalnya. Jadi kayak misalnya di bagian perusahaannya atau di bagian kita kerja tuh suka minta waktu kita banyak daripada waktu kita kuliah. Kuliah. Sedangkan kan sini tujuan kita ini ya buat kuliah ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi banyak tuh yang ngambil part time selama kuliah terganggu Ada waktunya. juga, ada juga teman aku yang part time selama kuliah. Nah, tapi ya kalau dilihat kan bahasa Turki lumayan kompleks ya, Hojam. Jadi Hmm. kayak untuk kita cuman belajar di kelas itu kurang cukup kalau menurut aku. Nah, jadi daripada kaldu tuh apa ya? Tertinggal. Tinggal mata Hmm. kuliahnya tinggal. Sesuai pengalaman teman aku kan mata kuliahnya tinggal. Jadi ya lebih baik kerja pas lamar karena kan pas lamar juga lumayan, maksudnya kayak sebulan 10 sampai 12 juta kok dapatnya juga. Kalau part time biasanya sedikit. Biasanya cowok-cowok doang sih kalau part time karena kayak biasanya ngangkat-ngangkat gitu-gitu. Mm. Jadi Kerjaan sebenarnya magang. gini ya, kalau saya ambil kesimpulan, kalau gini ya Kak Rama dan teman-teman, secara secara teknis bisa aja ya, kalau maksudnya Hmm, apabila dia bisa menyelesaikan dari jadwal kuliah, cuma memang ada konsekuensi karena kan bisa jadi konsekuensinya kepecah gitu ya, di mana harusnya dia pulang iya, kuliah itu mungkin ada tugas yang dia kerjakan gitu ya, mungkin ada kerja kelompok, dia mungkin harus ke perpus, tapi waktunya digunakan untuk bekerja dan itu pasti akan menyita banyak waktu gitu ya.
Jadi memang disarankan, saya juga kalau ada yang tanya sebenarnya saya sarankan untuk fokus kuliah kalau mau part time atau mau apa namanya tadi kerja bagusnya ketika lagi bener-bener libur. Cuma kalau memang Nah, teman-teman mau kerja part time sambil kuliah, secara teknis bisa aja. Cuma ya ada risiko tadi mungkin karena ketinggalan pelajaran misalnya atau mungkin ujiannya bisa tidak maksimal, itu resiko ada nah, resiko-resiko yang bisa terjadi gitu Kak Rahma ya. Dan lumayan banget ya kalau misalnya kerja sebulan itu 10 jutaan, misalnya 10 juta, itu bisa berapa bulan ya kalau kerja lagi liburan? 3 bulan ya? Atau 2 bulan sih? Iya, iya 3 bulan. 3 bulan. Bisa 3 bulan, bisa dapat 30 juta. Kalau misalnya 1 bulan itu 4 juta, bisa mengcover beberapa bulan gitu kan. Gitu. Umur lah ke keluarga. Oh, Iya. Jadi gitu ya Karama ya. Sebenarnya secara teknis bisa, cuma tentu ada Bisa. resikonya gitu ya. Sama kayak kita di sini aja sih ya, kuliah. Misalnya saya pulang kuliah terus kerja, ya pasti bisa jadi tidak semaksimal kalau saya cuma fokus kuliah aja. Tadi kalau untuk lingkungan Sakarya tadi sudah dijelasin ya nyaman. Kemudian, nah ini bisa nggak sih Kak nanti tahun selanjutnya itu kita ngajuin beasiswa ke kampus gitu atau ke pihak mana di sana? Ada nggak sih Kak peluang beasiswa itu? Beasiswa untuk beasiswa kampus gitu ya, Jan. Mm-mm. Bisa YTB iya, ya, di kampus. Kalau untuk kampus sendiri mungkin dia kayak nggak menaungi beasiswa ya. Itu jadi kayak ada agen tersendirinya. Namanya itu YTB. Ya sama aja kayak misal kayak dari tahun awal mau daftar YTB pun bisa. Tahun berapa-berapa aja tuh masih bisa daftar beasiswa YTB. Hmm. Oke, jadi bisa aja ya ada kesempatan ya kalau misalnya kuliah di sana tuh. Kalau Erasmus tadi gimana sih Kak? Apakah ada juga pertanyaan kan tadi ada Erasmus ya itu full biaya sendiri atau di biaya atau gimana tadi Kak kalau Erasmus itu? Kan ke Eropa tadi itu ya. Ya, tergantung sih, tergantung negaranya kayaknya Hojam. Ada yang kayak emang full funded gitu, kayak ya udah biaya hidupnya semuanya ditanggung. Ada juga yang cuman kayak mungkin tiket pesawat sama biaya bisa. makan, ya visa enggak? Visa bisa bayar sendiri. Hmm, Biaya makan kayak gitu. dia tergantung negara ya. Nanti biasanya ada Ya ada tergantung negara. informasinya ya. Kalau Ya, negara ini Benar, dia full funded, ini misalnya di cover tempat tinggalnya aja gitu misalnya gitu. benar. Iya Hojam. Jadi gitu ya Kak Rahma ya. Ada kesempatan Iya gitu ya. benar. Kemudian ada pertanyaan dari Bunda Ibu Mia ya. Gimana asuransi kesehatan di sana? Ada nggak pengalaman berobat di sana Kak Syifa Kasabita? kalau asuransi kita Bisa beli. bisa. Tapi kan karena kita tuh kayak kalau mau beli asuransi kesehatan tuh kayak janganlah, emang kita mau sakit gitu. Nah, jadi kita nggak pernah beli asuransi kesehatan. Jadi kayak mungkin misalnya kalau ada aja lagi kayak mungkin, Ya, lu sakit apa kemarin? kulit. Kulit. Iya, kulit waktu itu berobat di apa rumah sakit dekat sini yang swasta pribadi sih, nggak pakai asuransi. Pribadi Karena ya. hmm, 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 Oke. Kalau misalnya, Asuransi kesehatan hmm, tapi ada. tapi ada. hmm. Jadi begini apa namanya mungkin saya tambahkan ya Ibu untuk asuransi kesehatan ya, nanti di Fatigasi sebenarnya itu sudah include gitu ya, udah include. Cuma memang asuransi itu ada beberapa jenis. Kalau misal teman-teman dari sini itu biasanya kita berikan yang swasta dan itu yang standar untuk administrasi karena kan nanti untuk bikin visa dan ikamnya diminta asuransi kesehatan gitu. Dan itu biasanya agak terbatas untuk jangkauannya karena memang satu dia memang khusus untuk administrasi gitu ya. Kemudian kedua hanya bisa dari kanan saja. Itu pun biasanya nggak semua. Yang ketiga karena memang Turki itu untuk asuransi setahu saya agak ketat. Jadi kayak misalnya ada asuransi ini kayak asuransi apa namanya itu SGK ya, yang dari Iya. pemerintah Salek Salek apa sih SGK Salek Aduh, nggak tahu Gwen lagi. Kurumu atau apa gitu ya. Itu Oh, memang salah Google. untuk daftar harus ke sana Ibu gitu. Jadi nanti ini itu kita buat opsional memang. Jadi untuk asuransi Hmm. kesehatan kalau untuk yang standar administrasi ini sudah kita cover karena memang ini menjadi syarat untuk bikin visa dan apa namanya ikamet di Turki. Ya, cuma nanti kalau mau asuransi pemerintah ini kita berikan apa namanya opsional. Kalau teman-teman mau tercover secara full, ya ini nanti bisa kita share update biayanya berapa gitu. Nanti kita bisa antar karena daftarnya harus langsung ke SGK ya Kak ya. Ke apa namanya di Ya. sini tuh Badan Jaminan Sosial gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya ini kita kita kembalikan ke teman-teman. Oke. Karena memang tidak semua menginginkan itu gitu ya. Dan biayanya juga kalau nggak salah ya memang cukup cukup lumayan ya kalau buat orang asing. Cuma nanti kita akan update Dan, lagi. dan juga Jawa ini juga ada. Jadi di kampus kita tuh ada bagi ini kayak ada kayak
bukan Pusat kayak kesehatan. pusat kayak puskesmas gitulah dari kampusnya. Jadi kayak buat penyakit kayak mungkin cuma demam atau radang dan penyakit penyakit ringan tuh bisa bisa kontrol dan bisa periksa di rumah sakit Gratis. gratis di kampus. Di kampus ada ini ya, Kayak ada paling fasilitas iya kesehatannya paling ya. iya nggak gratis sih, kayak kemarin tuh cuma bayar Lebih murah tiga lah ribu lah, daripada tiga di ribu rumah rupiah sakit. buat daftar doang. Berapaan tuh Pak? Kalau misalnya katakanlah saya demam, terus biasa ya penyakit teman-teman biasanya kan kalau baru datang itu karena perubahan cuaca biasa ya. Iya, Flu. Itu radang demam, biasanya. flu, radang tenggorokan Eh, gitu. Itu misalnya katakanlah saya berobat itu biasanya kisaran berapa misalnya di kampus? sama semua sih. Jadi kayak kita masuk buat daftar itu cuma Hmm. diminta lima lira kalau terakhir ya, 5 lira. Jadi kayak sekitar berapa ya, 2 ribuan. Terus 2000 udah rupiah. daftar doang, pas udah itu doang di pungut biayanya. Pas masuk nanti diperiksa Hmm. sama suster sama dokternya, sakit apa ini, radang gini-gini, udah nanti dikasih obatnya. Nah, obat itu Hmm. baru kita beli di apotek terdekat. Sebenarnya gratis ya, cuma mungkin biaya Iya, biaya daftarnya aja ya sekitar iya. 5 lira gitu ya. Oke, oke, Banyak oke. kan orang Indonesia-nya ke rumah sakit swasta, ke rumah sakit umum itu kalau gue kayak misalnya mau ke Infus. spesialis, spesialis kayak mau ke THT, kalau mau periksa mata, kalau ada mau ronsen apa segala macam, baru mereka ke rumah sakit besar. Kalau misalnya cuma penyakit sakit-sakit ringan, ya di ini apa di kampus. Kampus. Kampus ya, oke, oke. Oke, makasih. Sangat itu Kali informasinya sangat kesehatan. sangat bagus. Kemudian dari ada lagi pertanyaan ini. Salam kenal Kak Syifa dan Kak Sabita. Izin bertanya, ketika sampai di sana, apa saja yang langsung diurus? Oh ya, maaf tadi kelewat ini. Ibu Mia ya, untuk apartemen apakah dicarikan Simpati Gazi atau cari sendiri? Jadi begini, untuk tahun pertama kita carikan ya apa namanya ibu dan teman-teman bapak ibu. Jadi untuk tempat tinggal itu tahun pertama ketika teman-teman berangkat kita carikan. Jadi kita akan berikan opsi. Nanti kita ada webinar yang bahas tentang tempat tinggal khusus gitu ya. Nanti kan ada pilihannya apartemen atau pilihannya asrama atau kalau yang putra itu ada asrama Sulaimania itu nanti kita akan sharing detailnya gitu ya tentang plus minusnya, kemudian biaya yang perlu dipersiapkan untuk masing-masing tempat itu nanti teman-teman pilih gitu ya. Jadi apa namanya nanti tahun pertama masih kita yang ngurus sebelum teman-teman berangkat ke Turki itu sudah kita carikan sesuai yang teman-teman mau gitu ya. Sehingga tahun pertama itu sudah aman. Nanti tahun keduanya baru teman-teman kita persilakan untuk cari sendiri gitu ya. Karena biasanya di sana teman-teman sudah banyak relasinya, sudah bisa bahasa Turki gitu ya. Benar. Jadi kalau butuh bantuan kita akan support. Tapi biasanya tahun pertama itu masih kita yang carikan, kita yang apa namanya kita yang urus gitu ya. Teman-teman tinggal masuk. Nanti tahun keduanya ketika teman-teman mau pindah, ya kalau betah mau lanjut silakan, atau kalau mau pindah dari tempat yang pertama, nah itu nanti untuk tempat keduanya teman-teman bisa cari sendiri gitu. Atau kalau perlu kita bantu nanti bisa sharing, bisa bilang ya gitu, Ibu. Oke, sampai sana apa aja yang langsung diurus? Kalau asrama sama apartemen menurut Kak Syifa lebih nyaman yang mana? Oke, yang pertama sampai sana apa aja tuh? Misalnya kemarin tuh sampai ke Sakarya, ya sampai ke Turki, itu yang harus diurus apa aja sih Kak? Simplik. Eh, Berkas kampus. berkas kampus, Daftar ulang ya, berkas kampus iya ya. daftar, iya, sama yang UKMED itu, Mm-mm. berkas UKMED yang diperlukan, Mm-mm. yang akan Kalau diurus. administrasi itu ya. Itu Ya, doang jadi sih. Iya, mm-mm. Jadi teman-teman ketika nanti sampai di Turki ke kampus kita buat daftar ulang gitu ya, nyerahin berkas, ijazah, transkrip, kemudian LOA dan sebagainya gitu ya. Kemudian setelah itu setelah daftar ulang sama kampus kita akan diberikan Orange Belgesi gitu ya atau OBEL surat keterangan mahasiswa menyatakan bahwa kita resmi telah terdaftar ke kampus tersebut baru kemudian kita ke imigrasi untuk membuat ikamet atau izin tinggal gitu ya dan setelah itu juga nanti kita akan buat dengklik ya surat penyetaraan gitu dengklik Belgesi itu aja sih sebenarnya jadi untuk dokumen teman-teman gak usah khawatir karena nanti semuanya kita bantu kok ya semuanya kita pastikan semuanya itu beres gitu ya baik ikamet dengklik dan sebagainya sehingga teman-teman di awal memang bisa fokus untuk belajarnya gitu ya Kak Sabita Kak Syifa ya. Paling tahun berikutnya aja ketika lagi perpanjangan di Kamet ya Kak ya. Gitu. Nanti kan iya. kita yang kita cover pertama gitu kan. Nanti tahun depan ketika perpanjang ya teman-teman nanti bisa minta bantuan teman atau kalau butuh bantuan kita lagi juga boleh. Gitu ya. Jadi daftar Iya, kita ulang, juga. izin tinggal sama surat penyetaraan. Nah, terus ini mungkin yang terakhir ya sebelum kita tutup. Kalau antara asrama sama
apartemen tuh lebih nyaman mana, Kak? Ini menurut Kak Siva dan Kak Sabita ya. Lebih nyaman asrama atau apartemen dan kenapa gitu? Kalau untuk aku ya, Iya, kalau cerita. untuk tahun pertama, aku lebih prepare ke asrama sih, karena kan di asrama kita nggak semuanya satu gedung tuh full orang Indo ya, kayak kita bahkan sekamar aja kita tuh sama orang Turki. Nah, jadi ya karena kita sekamar sama orang Turki itu ya mau nggak mau kita harus bisa komunikasi sama mereka pakai bahasa Turki. Jadi itu sih kayak ada tantangan tersendiri juga lah kayak wah tahun pertama bahasa nih harus ada teman praktiknya juga kan kalau mau belajar bahasa. Jadi menurut aku lebih enak di asrama. Dan juga Oh, di asrama juga tuh nggak ada ini ya, kalau nggak salah nggak tagihan juga tuh semuanya ditanggung pihak mm-mm. asrama. Jadi kayak nggak bingung gitu kayak ih bayar ini nanti gimana, bayar ini nanti gimana itu udah nggak pusing-pusing, udah kayak udah fokus aja Tomerlos. Hmm, baik, Terus baik. keamanannya juga waktu itu kan aku di asrama aku kayak ada sidik jari gitu ya. Jadi kayak kalau kita takut sama orang asing, Nggak, insya Allah nggak bisa masuk karena mm, perlu sidik jari itu. jadi Hmm, kayak semuanya terjamin lah kalau di asrama. Iya. oke. Ya, makasih Kak Sabita Kak Siva. Jadi betul ya, maksudnya dari data pengalaman saya juga sebenarnya baik asrama atau apartemen, apartemen masing-masing punya plus minus ya gitu ya. Ya. Di apa namanya kalau di asrama itu plusnya adalah eh, biasanya umumnya lebih aman gitu ya umumnya ya karena kan dia untuk masuk harus ada fingerprint kemudian nggak boleh laki-laki nggak boleh masuk ya kak ya kalau asrama ya. Iya nggak Iya. boleh. Jadi kalau asrama putri bener-bener cuma putri aja laki-laki nggak boleh masuk gitu. Dan dari data saya itu teman-teman yang tinggal di asrama umumnya gitu ya umumnya memiliki perkembangan bahasa Turki yang lebih cepat dibandingkan teman-teman yang tinggal di apartemen. Itu deh saya punya data itu ya teman-teman karena dia mau nggak mau misalnya sekamar atau satu apartemen gitu kan ketemu di meja makan minimal kan untuk merhabanya dia gunakan gitu kan hai halo gitu kan. Atau bahkan mohon maaf kalau ada konflik berantemnya pun bahasa Turki gitu kan gitu jadi ngomelnya pakai Iya, bahasa benar. Turki gitu misalnya dia naruh anduk Iya. sembarangan kan ngomelnya pakai bahasa Turki gitu ya Iya benar. dia apa namanya kepake dibandingin teman-teman yang tinggal di apartemen dan di apartemen itu full orang Indonesia semua itu saya lihat seperti itu. Nanti tahun keduanya ketika teman-teman bahasa Turkinya sudah fasih, sudah menguasai Medan dan sebagainya, boleh pindah ke apartemen. Bedanya apa? Memang biasanya kalau di apartemen itu bisa lebih murah gitu ya. Karena Oh, dia sharing ya, apa namanya? Kalau asrama kan beda per orang, bukan per kamar gitu. Jadi per mm-mm. orang berapa? Kalau di apartemen itu kan misalnya satu apartemen katakanlah berapa gitu ya. Itu misalnya katakan satu bulan Dibagi. 5 juta gitu kan itu bisa di split biayanya Ya. gitu kan. Yang kedua di apartemen itu biasa lebih privacy karena kadang kita bisa dapat kamar sendiri atau sekamar berdua sama teman gitu. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Nah, ini nanti Plus minusnya. kita akan bahas lebih dalam di webinar tentang tempat tinggal. Ya, kita kembalikan ke teman-teman itu lebih lebih apa namanya karena kan beda-beda ya mungkin orang lebih suka di mana begitu. Oke, Iya. Kak Syifa dan Kak Sabita, waktu itu di Indonesia sudah jam 5.30 ya. Di Turki jam berapa sekarang berarti? Setengah Setengah dua ya? dua. Setengah dua siang gitu ya. Udah zuhur di sana? Udah, Udah. Hojam. Subuh jam Hojam, berapa? Subuh jam berapa sekarang? jam 7. Jam 7 pagi subuh. Iya, Itu mantap karena teman-teman ya. masih winter. Iya. Jam 7 pagi itu baru azan subuhnya. Azan subuh Kalau jam subuh berapa? udah subuh. Kalau Jam azan 7. karena udah masuk ini ya, udah masuk kayak bulan Sya'ban. Pokoknya dari Rajab itu udah tepat waktu. Kayak misalnya subuh jam 7 ya udah azannya juga jam 7 gitu kan. Biasanya kalau di hari-hari biasa kayak di bulan-bulan Islam biasanya kayak lebih azan dulu nanti sejam kemudian itu baru azan kalau biasanya. Hmm, Kalau hmm, karena ini bulan Sya'ban banyak orang yang puasa jadi azannya tepat waktu. hmm. Oke, jadi buat teman-teman yang subuhnya suka kesiangan tuh cocok ya ke Turki karena di sana subuhnya agak kalau musim winter ya, cuma kalau kalau di Iya, summer mungkin sama gitu ya. Cuma kalau di winter ini memang subuhnya lebih eh ya malamnya lebih panjang gitu ya. lebih Jadi lama iya. malamnya Ya. lebih lama. Jadi subuhnya agak siang. Nanti maghrib jam berapa di sana? Kak? Setengah 7. Setengah tujuh. Setengah 7 dan maghrib sama ya kayak di sini ya jam setengah 7 maghrib. Oke, terima kasih banyak Kak Sabita, Kak Syifa atas waktunya, ilmunya, pengalamannya, sukses kuliah di sana. Bapak Ibu, Amin. teman-teman semua yang hadir ya semangat. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita ini
membawa manfaat dan keberkahan. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyusul Kak Syifa ke Ya, Sabita ke Sakarya ke ditunggu, Turki. Oke, ditunggu semuanya ke ya. saya kembalikan ke KMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi Ada wabarakatuh. kamu. Baik, Kak. Sebelumnya saya izin sapa dulu ya, Kak ya. Salam rindu untuk Sabita di sana. Salam kenal juga untuk Syifa. Jadi, terima kasih banyak untuk Kak Sabila yang sudah memandu acara webinar sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Kak Sabita dan Kak Syifa yang luar biasa nih. Kita semua di sini dapat insight yang banyak, yang seru banget, yang asik banget gitu ya. KMU pribadi ikut happy, ikut bangga perkembangan Sabita yang sangat signifikan ya dari yang tahun 2000 Bangga. ya. Kita bersama-sama gitu ya. Sampai saat ini melihat perkembangan Sabita luar biasa. Dan buat teman-teman yang hadir di webinar sore hari ini, Sabita juga sebelumnya sama seperti teman-teman ya, pemalu, pendiam, tapi sekarang lihat Sabita bisa jadi bisa sharing untuk kita semua gitu ya. Kita dapat banyak banget insight yang sangat bermanfaat. Semoga teman-teman nanti yang ikut webinar juga nanti bisa menjadi seperti Sabita dan bahkan lebih baik dan lebih sukses lagi ke depan gitu. Dan untuk Sabita, untuk Siva, semoga sukses selalu, sehat selalu di sana. Untuk teman-teman Fatih Gazi, tetap semangat, semakin semangat setelah mendapat apa ya asupan dari Kak Sabita dan Kak Siva berdasarkan pengalaman mereka. Juga untuk Ayah Bunda, terima kasih sudah hadir. Sampai bertemu di rangkaian webinar selanjutnya. KMU secara pribadi dan atas nama tim Fatih Gazi mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan webinar sore hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Kak Sabita, Kak Syifa. Salam buat teman-teman ya. Makasih banyak Ujang. Di Terima KMU, kasih Kak makasih. Emil, Kak Sabila, kesempatannya. Ya, Pak. Bagus sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.